Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, mari kita berdoa bersama-sama dulu demi kelancaran acara. Tiga menit lagi. Bapak Ibu hadirin sekalian, sesaat lagi pembukaan Musyawarah Nasional Ikatan Penerbit Indonesia IKAPI ke-19 tahun 2020 akan segera dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, staf ahli Menteri Bidang Transformasi Birokrasi, mewakili Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Didik Soehardi. Yang kami hormati, Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia, Ibu Rosidayati Rosalina. Yang kami hormati Ketua Dewan Pertimbangan Pusat IKAPI, Ibu Lucia Andam Dewi. Yang kami hormati para Ketua IKAPI daerah. Yang kami hormati para pengurus pusat IKAPI dan pengurus IKAPI daerah. Dan yang kami hormati Bapak Ibu hadirin sekalian. Selamat datang di acara pembukaan Musyawarah Nasional Ikatan Penerbit Indonesia ke-19 tahun 2020. Untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Nurholis Ridwan. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa akan disampaikan sesuai dengan ajaran Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain dipersilahkan untuk berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kepada kami semua kesehatan, kemudahan, kelancaran dan kesuksesan dalam menyelenggarakan Musyawarah Nasional IKAPI ini. Jadikanlah acara ini membawa maslahat dan kebaikan bagi seluruh bangsa, rakyat dan negara Republik Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu hadirin sekalian, Munas IKAPI ke-19 akan berlangsung mulai hari ini tanggal 25 sampai dengan 28 November 2020. Berikutnya mari kita sama-sama mendengarkan sambutan dari Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia IKAPI kepada Ibu Rosidayati Rosalina, kami persilakan. Yang saya hormati Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Didik Soehardi, staf ahli Menteri Bidang Transformasi Birokrasi Kemenko PMK. Yang saya hormati Dewan Pembina IKAPI. Yang saya hormati Dewan Pertimbangan IKAPI. Yang saya hormati pengurus pusat IKAPI. Yang saya hormati pengurus daerah IKAPI, yang saya hormati pengurus cabang IKAPI, yang saya hormati para peninjau dan Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka melaksanakan musyawarah nasional yang merupakan amanah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IKAPI. Pada Munas, pengurus pusat memberikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis dan Dewan Pertimbangan Pusat menyampaikan laporan kegiatannya. Munas menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta menetapkan kebijakan IKAPI. Munas memilih ketua umum dan medeformatur yang akan memilih dan menyusun pengurus harian dan Dewan Pertimbangan. Munas kali ini merupakan Munas ke-19 yang diselenggarakan oleh pengurus pusat IKAPI tahun 2015-2020. Bapak Ibu peserta Munas yang saya muliakan, tidak terasa 2020 akan segera berakhir. Ini adalah tahun yang kita lalui dengan sangat berat karena sejak awal Februari 2020, wabah COVID-19 merebak di berbagai belahan dunia dan menimbulkan dampak yang sangat luas terhadap semua sektor kehidupan. Memaksa kita menata ulang semua rencana, beradaptasi dengan cara-cara baru, dan memikirkan berbagai strategi untuk mempertahankan keberlanjutan bisnis di masa mendatang. Industri penerbitan buku, sebagaimana industri-industri lainnya, mau tidak mau, harus ikut melakukan berbagai perubahan mendasar untuk tetap dapat bertahan. Pandemi ini sekaligus menandai kedewasaan Ikatan Penerbit Indonesia yang genap berusia 70 tahun pada 2020. Usia yang sudah cukup dewasa untuk sebuah organisasi profesi, sebagaimana tujuan pendiriannya, IKAPI secara terus-menerus telah berupaya untuk menjadi rumah yang nyaman bagi segenap pelaku industri. Periode 2015-2020 menyaksikan kejadian-kejadian penting dalam industri kita. Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Meningkatnya jumlah penerbit anggota IKAPI yang mencapai hampir 500 anggota baru. Meningkatnya produksi buku baru setiap tahun yang ditunjukkan dalam penerbitan ISBN. PPN pembelian buku sudah dibebaskan untuk semua jenis buku berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5 Tahun 2020. Jalur pemasaran online untuk para penerbit pun sudah dibuka melalui kerjasama dengan Lokapasar. Sekarang juga untuk pertama kalinya kita melaksanakan e-voting untuk pemilihan ketua umum sesuai ADART IKAPI terbaru dan pelaksanaan musyawarah nasional secara daring. Acara debat kandidat ketua umum IKAPI merupakan suatu terobosan baru dalam penyelenggaraan pemilihan ketua umum yang mendapat apresiasi dari banyak pihak. Dalam banyak kegiatan, PPIKAPI periode 2015-2020 mendapat dukungan dan fasilitasi dari berbagai lembaga pemerintahan, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Badan Ekonomi Kreatif. Bahkan IKAPI juga menandatangani nota kesepahaman dan kontrak kerjasama dengan kedua lembaga tersebut, juga dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2020. Nota kesepahaman ini menjadi landasan bagi terlaksananya berbagai program dan kegiatan baik yang merupakan inisiatif IKAPI maupun inisiatif pemerintah. Bapak Ibu peserta Musyawarah Nasional yang saya hormati, 5 tahun bukan waktu yang sebentar. Ada banyak hal yang terjadi, ada banyak pengorbanan dari setiap pencapaian. Kami beberapa kali bahkan harus menyesuaikan formasi kepengurusan demi kelancaran setiap program IKAPI.
Para pengurus berasal dari kalangan penerbit yang dengan hati lapang menyisihkan waktunya antara pekerjaan dan IKAPI demi memajukan industri perbukuan negeri. Saya secara pribadi tidak mungkin memaksakan kehendak, tidak mungkin mematahkan sayap seseorang untuk tetap bertahan di sebuah organisasi non-profit. Kami menerima dengan lapang setiap pengurus yang ingin kembali fokus pada bisnis mereka masing-masing. Toh mereka tidak sepenuhnya pergi, masih tetap ada dan berjuang bersama walau hanya sebagai anggota. 5 tahun terakhir ini adalah momen paling membanggakan. Tentu segala pencapaian bukan pekerjaan saya pribadi. Ini adalah pencapaian para pengurus pusat, pengurus daerah, para anggota, pencapaian kita semua. Rasanya seperti baru kemarin, nyatanya hari ini sudah lain. Berada di posisi ketua bukan perkara mudah. Apapun keputusan yang diambil tentu tidak bisa memenuhi ekspektasi semua orang. Tidak bisa membahagiakan semua orang. Tapi insya Allah kami selaku pengurus pusat selalu mengambil langkah terbaik demi kepentingan bersama seluruh anggota. Mohon maaf jika selama kepengurusan ini ada beberapa kelompok yang kecewa, tapi kami harus dalam posisi mendahulukan kepentingan anggota secara umum. Saya secara pribadi ingin berterima kasih kepada setiap pengurus baik yang sudah lebih dulu pamit, yang masih bertahan sampai akhir, dan yang baru saja bergabung kemarin. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian. Saya juga ingin berterima kasih kepada setiap pengurus daerah dari Sabang sampai Merauke. Mohon maaf, bukan saya tidak ingin menyambangi satu persatu Bapak Ibu sekalian. Alih-alih mengambil panggung untuk diri sendiri, saya sengaja mendelegasikan beberapa pengurus untuk berusahakan agar pengurus yang berangkat ke IKAPI daerah berasal dari daerah yang sama, agar dialog dan rasa akan memiliki IKAPI makin terasa. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf sekretariat, baik di IKAPI pusat maupun daerah. Kesekretariatan bukan pekerjaan mudah. Pengurus mungkin berganti, tapi staf sekretariatlah yang menjaga agar bola tetap bergulir. Masih ada banyak hal yang ingin saya sampaikan, tapi waktu tidak bisa menunggu. Setelah sambutan ini berakhir, setelah acara Munas ini berakhir, saya hanya berharap kita masih bisa bertemu dalam keadaan yang baik dan ringan. Meski bukan bertemu sebagai pengurus di organisasi yang sama, kita bisa bertemu sebagai teman yang pernah berjuang bersama. Mungkin kita bisa bicara hal-hal baik yang pernah kita perjuangkan bersama, atau sekedar bertegur sapa karena saling merindukan kegaduhan dan segala perselisihan yang pernah terjadi di antara kita. Kemarin, hari ini, esok, dan entah sampai kapan, saya akan masih tetap menjadi Rosidayati Rozalina yang sama. Kini saya hanya bisa menyampaikan maaf bila ada kata dan perbuatan yang melukai Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian. Percayalah, tidak ada maksud sedikit pun untuk seperti itu. Bapak Ibu peserta Munas yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Laporan pertanggungjawaban pengurus pusat IKAPI 2015-2020 sudah dikirim kepada Bapak Ibu dan semoga sudah disimak. Sebagai penutup, sekali lagi saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Pembina IKAPI, Dewan Pertimbangan IKAPI 2015-2020, Pengurus Pusat IKAPI 2015-2020, Pengurus IKAPI Daerah dan IKAPI Cabang, serta para anggota IKAPI yang telah bahu-membahu memajukan IKAPI sebagai organisasi profesi yang memberikan kontribusi bagi pencerdasan bangsa. Juga kepada seluruh staf sekretariat di pusat maupun di daerah,
serta panitia di berbagai kegiatan yang telah membantu kita semua melaksanakan program-program IKAPI. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan Bapak Ibu semua. Secara pribadi dan mewakili pengurus pusat IKAPI, saya juga menyampaikan mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan dan kehilafan. Semoga kita bisa terus diberikan kesehatan, kemudahan, dan kekuatan untuk melakukan yang terbaik demi kemajuan industri perbukuan di tanah air tercinta. Akhir kata, selamat mengikuti Musyawarah Nasional IKAPI ke-19. Selamat berdiskusi, selamat bersidang. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya, demikianlah tadi sudah kita ikuti bersama sambutan dari Ketua Umum IKAPI. Berikutnya Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan sama-sama mengikuti sambutan dari staf ahli Menteri Bidang Transformasi Birokrasi, mewakili Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang nantinya juga akan membuka secara resmi Musyawarah Nasional IKAPI ke-19. Kepada Bapak Didik Soehardi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Ida selaku Ketua IKAPI, kemudian Ibu Lucy, saya biasa menyebutnya Ibu Lucy sebagai Dewan Penasihat, dan seluruh pengurus IKAPI periode 2015-2020, pengurus IKAPI daerah, seluruh peserta Musyawarah Nasional IKAPI tahun 2020 yang akan berlangsung mulai hari ini sampai dengan tanggal 28 November. Pertama-tama kita patut bersyukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suasana pandemi kita selalu diberikan kesehatan, dan pada hari ini Bapak Ibu dan kita semua bisa bersama-sama untuk mengikuti kegiatan yang sangat penting dan strategis ini dalam rangka membangun perbukuan di Indonesia. Saya kira saya patut mengapresiasi kepada Ibu Ida dan tim, termasuk Bu Lucy, yang ternyata tidak terasa ya, sudah hampir di ujung estafet untuk kepengurusan saat ini, walaupun bisa jadi peserta mencalonkan lagi. Saya tidak tahu aturannya boleh sekali, boleh dua kali itu tidak, tapi saya yakin pasti para pimpinan dan pengurus IKAPI akan selalu mencari yang terbaik dari yang terbaik. Kalau saya mencermati perkembangan perbukuan di Indonesia yang telah saya ikuti sejak saya masih di staf di Dikbud, ya, saya merasakan perbukuan kita ini semakin baik. Semakin baik ini ditandai dengan beberapa hal. Satu, semakin banyaknya penerbit. Kemudian kedua, semakin banyaknya buku yang diterbit, yang dihasilkan.
Kemudian yang ketiga, semakin banyaknya penulis. Dan yang keempat, itu juga dana pemerintah yang digulirkan untuk buku ini semakin tahun juga semakin besar. Jadi ada 4 hal ini yang menurut saya sebagai tanda bahwa perbukuan kita ini memang makin baik. Nah, namun demikian, tentu kita semua memahami bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini berkembang begitu pesat, berkembang luar biasa. Tentu penerbit dalam hal ini juga dituntut untuk bisa mengikuti, mengantisipasi, ya, dan juga sekaligus melakukan inovasi-inovasi sehingga pembaca, ya, pembaca entah itu masyarakat, entah itu sekolah, entah itu dunia riset, saya kira kebutuhan itu tetap tinggi. Kebutuhan tetap tinggi. Dengan adanya penemuan-penemuan baru, ilmu baru, dan itu tentu diwujudkan dalam bentuk tulisan-tulisan yang dikemas dalam bentuk buku. Nah, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tata kelola perbukuan memang berubah total, saya kira. Berubah total. Di Kemendikbud sendiri, waktu zaman Pak Muhadjir, kita dalam rangka mengurus perbukuan di sekolah, ya, itu kita sudah melakukan berbagai cara agar perbukuan ini semakin tertib, ya, harganya semakin semakin wajar, ya, dan juga yang lebih penting lagi adalah minat bacanya juga semakin tinggi. Minat baca baik itu dunia pendidikan maupun masyarakat. Nah, ini yang selalu menjadi pertimbangan kita. Kita tidak mungkin bisa melakukan pembudayaan buku kalau harga bukunya itu mahal. Kita bisa melakukan buku menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kalau daya beli masyarakat terhadap buku ini tinggi. Kalau mereka sudah punya minat baca tinggi, kemudian bukunya murah dan daya belinya, bukunya wajar maksudnya, harganya wajar, dan daya beli masyarakat tinggi, tentu otomatis dunia perbukuan ini akan berkembang terus. Nah, permasalahannya sekarang adalah bagaimana cara tata kelola buku. Di dunia yang teknologi semakin berkembang luar biasa ini, sekarang pembelian buku, ya, ini memang saya lihat lebih banyak menggunakan berbasis teknologi, ya, berbasis teknologi. Bisa jadi ini juga mengganggu, ya, toko atau ya para penyedia yang memang menyediakan secara hard copy. Nah, tentu para penerbit ini harus bisa menyiasati, ya, bagaimana agar demand yang tetap tinggi tapi dengan pola yang berbeda ini bisa difasilitasi, bisa diakomodasi, dan bisa disediakan oleh para penerbit. Oleh karena itu, Dikbud saya kira tahun 2019 kemarin sudah menghasilkan sebuah marketplace, ya, namanya sistem informasi pengadaan berbasis sekolah, ya, SIPLAH, yang katanya tahun ini akan dibuka lagi. Semoga ini menjadi salah satu jembatan, ya. Dan yang lebih penting lagi, saya kira IKP tetap harus sinergi dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, paling tidak untuk memastikan, ya, bahwa anggaran untuk buku itu tetap tersedia. Pada 5 tahun terakhir 4 tahun terakhir,
2016, 17, 18, 19 itu kita mentargetkan dana buku dari dana BOS saja waktu itu 20%, belum dari dana-dana yang lain. Baik itu untuk buku teks maupun buku non-teks. Nah, tentu kalau penerbitnya banyak, ya, bukunya banyak, penulisnya banyak, tapi kemudian pemerintah tidak menganggarkan, ini juga akan tentu akan menyulitkan siapa yang mau beli. Kalau kita mengandalkan dari masyarakat saja, saya kira apalagi dengan kondisi pandemi sekarang ini memang tentu berat. Oleh karena itu, sekali lagi saya mohon IKAPI ya, bisa siapapun pengurusnya nanti akan dipilih ya. Selama ini waktu saya masih di Diput dengan Bu Ida, dengan Bu Lucy selalu berkomunikasi ya. Kebijakan buku kita ke depan seperti apa, itu selalu berkomunikasi. Semoga nanti ke depan pengurus yang terpilih ya tetap bisa menjalin kerjasama itu ya, sehingga environment ya perbukuan ini tetap berjalan dengan baik, semakin meningkat. Dan pada saat Bu Ida ini juga waktu itu kita mendorong setiap Hari Pendidikan Nasional kita ada buku murah, kita melaksanakan bazar di seluruh tanah air. Saya nggak tahu tahun ini apa dilaksanakan apa enggak, mungkin enggak kali ya. Semoga sekarang perwakilan IKAPI di provinsi juga sudah semakin banyak ya, karena bagaimanapun juga perwakilan IKAPI di provinsi-provinsi ini juga punya peran yang sangat penting. Ketika kita tidak ada jembatan komunikasi di daerah, maka otomatis nanti tata niaga perbukuan ini juga akan menyulitkan. Walaupun kita sudah pada dari sisi pemasaran kita ada teknologi, tapi paling tidak kalau ada perwakilan di sana, kita bisa berkomunikasi dengan para pejabat yang ada di daerah-daerah. Dan ini penting sekali, karena di zaman sekarang nanti semakin banyak ya, semakin dana yang digelontorkan ke daerah itu juga semakin besar ya, karena proporsi untuk dana alokasi umum maupun alokasi khusus yang memang itu akan diluncurkan ke daerah itu saya kira semangatnya semakin tinggi. Oleh karena itu, bagaimana juga adanya pengurus di daerah ini akan memperlancar dan meningkatkan tata kelola dan dunia perbukuan di seluruh Indonesia. Saya kira itu sambutan saya mewakili Bapak Menko. Sekali lagi saya mengucapkan selamat bermusyawarah. Semoga dengan musyawarah yang ke-19 ini menandai peningkatan yang luar biasa perbukuan di Indonesia, dan juga indeks minat baca Indonesia, minat baca masyarakat Indonesia, harapan saya juga akan semakin tinggi ya, di seluruh tanah air, tidak hanya di kota-kota besar saja, sehingga dengan kenaikan indeks tingkat membaca ini semoga juga akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dan dengan peningkatan SDM Indonesia, maka tujuan kita untuk mendorong mewujudkan generasi Indonesia Emas 2045 bisa kita capai dengan peningkatan kemakmuran, kesejahteraan, keharmonisan masyarakat Indonesia. Terima kasih, dan saya izin Bapak Ibu sekalian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka Musyawarah Nasional IKAPI tahun 2020 ini secara resmi kami nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Didik Soehardi yang sudah memberikan kata sambutan dan membuka secara resmi Musyawarah Nasional Ikatan Penerbit Indonesia ke-20. Dengan demikian Munas IKAPI sudah resmi dimulai. Namun sebelum acara ini saya tutup, saya akan menginformasikan terlebih dahulu kepada khususnya Anda para peserta Munas IKAPI ke-20 bahwa setelah acara pembukaan Munas ini, kita akan langsung menuju ke acara sidang pleno 1, 2, dan 3. Setelah break tentunya nanti kurang lebih 30 menit, acara sidang pleno 1, 2, dan 3 ini akan berlangsung
pada pukul 10 sampai 12.00 waktu Indonesia Barat. Untuk itu silahkan untuk memasuki link Zoom meeting, ID meeting dan passcode telah diinformasikan oleh Panitia Munas kepada Bapak Ibu peserta Munas IKAPI 2020. Dengan demikian berakhir sudah rangkaian acara pembukaan Musyawarah Nasional IKAPI ke-19 tahun 2020. Selamat melaksanakan Munas. Saya Guntur Ramadan undur diri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada seluruh anggota IKAPI yang akan mengikuti Munas IKAPI ke-19 di tahun 2020 ini. Mudah-mudahan Munas kali ini bisa menghasilkan keputusan-keputusan dan memilih ketua IKAPI yang mampu membawa, mendukung, memandu seluruh penerbit di negeri kita untuk mengarungi tantangan-tantangan luar biasa dan perubahan-perubahan lingkungan bisnis yang begitu drastis, sehingga kita akan melewati masa yang akan datang dengan kekuatan yang lebih baik, dengan hasil yang lebih baik, dan bahu-membahu dengan berbagai lembaga lain, terus memperkuat upaya-upaya untuk mencerdaskan bangsa. Salam untuk Bapak, Ibu, rekan-rekan IKAPI, partner sejati kami, para penulis. Saya ucapkan selamat bermunas, selamat mengolah ide, mengolah rasa, mencari terobosan dan pemikiran baru untuk menghadapi dunia perbukuan Indonesia di masa pandemi dan pasca pandemi. Selalu sukses, selalu optimis untuk masa depan industri buku Indonesia. Selamat kepada IKAPI atas penyelenggaraan Musyawarah Nasional atau Munas IKAPI tahun 2020. Kami, para penerbit, selalu berupaya untuk menerbitkan buku-buku, karya-karya yang bermutu bagi masyarakat. Namun tentunya, untuk mengakomodasi itu semua, diperlukan sebuah iklim perbukuan yang kondusif. Kami berharap Munas kali ini dapat mengeluarkan keputusan-keputusan yang mendukung terciptanya iklim yang kondusif bagi perbukuan. Selamat Musyawarah Nasional yang ke-19 Ikatan Penerbit Indonesia IKAPI tanggal 25 sampai dengan 28 November tahun 2020. Semoga Munas ini berhasil merekomendasikan program-program yang bermanfaat untuk keluarga besar IKAPI. Selamat menjalankan Munas IKAPI 2020. Semoga acaranya berjalan lancar dan membawa banyak kebaikan untuk bangsa ini. Karena saya percaya bahwa di tengah pandemi ini, buku memiliki peran yang bahkan lebih penting untuk tetap bisa mencerahkan bangsa ini. Kami mengucapkan selamat menjalankan Mesyuarat Agung Tahunan, Annual General Meeting IKAPI. Selamat memilih kepimpinan IKAPI yang baru. Kami percaya kepimpinan IKAPI yang baru nanti akan meneruskan kecemerlangan IKAPI di peringkat nasional dan peringkat antarabangsa. Terima kasih penghargaan daripada kami di Mabopa buat barisan kepimpinan yang akan bersara sebentar lagi. Sekian, sekali lagi terima kasih. Tahniah kepada IKAPI, terus maju. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Musyawarah Nasional IKAPI yang ke-19. Semoga IKAPI sebagai satu-satunya asosiasi penerbitan di Indonesia yang menyatukan para penerbit baik buku cetak maupun buku digital dapat terus memajukan perbukuan nasional. Saya mendoakan Munas berjalan lancar, bisa merumuskan ADART yang lebih hebat lagi nanti, mencapai kepengurusan yang baru untuk bisa IKAPI lebih relevan di zaman ini, relevan untuk para anggotanya, relevan untuk masyarakat.